ternyata masih banyak juga para pengguna Ninja 250, baik itu karbu, FI, dan new yang belum paham oli yang cocok buat motor mereka itu oli apa sih gitu ya kan. Nah, di sini gue punya 7 kriteria oli yang gue rekomendasikan buat kalian. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki serta kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Gimana guys kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya kan? Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang perolian. Kenapa tentang perolian? Karena gue banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan seputar oli guys. Terutama pertanyaan ini sering muncul di grup Kawasaki Ninja 250. Banyak sekali yang bertanya seperti ini. Nah, tadi kita udah lihat bareng-bareng guys pertanyaan-pertanyaan seputar oli. Di situ gue bisa menyimpulkan ternyata masih banyak juga para pengguna Ninja 250, baik itu karbu, FI, dan new yang belum paham oli yang cocok buat motor mereka itu oli apa sih gitu ya kan. Nah, di sini gue punya 7 kriteria oli yang gue rekomendasikan buat kalian. Ini versi gue ya guys ya, nggak tahu kalau versi teman-teman yang lain, beda orang tentu beda versi ya guys ya. Nah, sebelum gue lanjut ke pembahasannya, gimana kalau kalian sempetin waktu buat like, subscribe, and share video ini ya guys ya. Terima kasih banyak buat yang udah like, subscribe, and share video kali ini ya guys ya. Semoga kebaikan kalian bisa membuat channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, untuk menghemat waktu, gimana kita lanjut pembahasannya? Gue mulai dari nomor 7 ya guys ya. Di sini ada Shell F1 Active Cleaning Technology 10W min 40 AX7 Synthetic Based. Kenapa oli ini gue rekomendasiin buat kalian? Dari segi harga, oli ini lumayan terjangkau. Terus dari kualitas, ini oli lumayan kualitasnya guys ya, lumayan. Untuk kalian yang hobi ibaratnya standar aja, untuk harian juga. Nah, botolnya warnanya biru seperti ini. Ada tulisannya dengan kode 10W-40. Nanti bakal gue bahas arti kode dari 10W-40 ya guys ya di akhir video. Oke, mungkin itu yang gue rekomendasiin kalian di urutan nomor 7. Sekarang kita lanjut ke urutan nomor 6. Nah, di sini ada oli bawaan dari dealer resmi ya guys ya. Kawasaki Genuine Oil 4 tak semi sintetik 10W-40 SLMA. Kenapa oli ini juga gue rekomendasiin ke kalian? Satu, harganya juga lumayan terjangkau. Yang kedua, performanya juga lumayan. Kenapa gue bilang lumayan? Karena gue pernah ngerasain sendiri. Motor gue pakai oli ini dan motor gue pakai touring kemana-mana. Alhamdulillah aman-aman aja, nggak no kendala. Dan ini gue rekomendasiin buat kalian yang minim budget. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor urut 5 masih ada oli bawaan dari dealer resmi Genuine Oil 4 tak 10W-40 SLMA, kapasitas 1 liter, semi sintetik. Ini menurut gua oli generasi kedua ya guys ya, setelah tadi ini yang nomor 6. Untuk harga sendiri lumayan terjangkau, kisaran harga 60 ribuan. Untuk performa lumayan bagus. Jadi ini gua rekomendasiin buat kalian ya guys ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ternyata masih ada lagi guys, oli bawaan dari dealer resmi yang gue rekomendasiin juga buat kalian. Sama namanya Genuine Oil 4 tak 10W-40 SNMA 2 1 liter full sintetik. Nah, apa bedanya sih oli ini dengan oli yang tadi nomor 5? Ini adalah full sintetik guys. Jadi ini full sintetik. Untuk harga sendiri ya budgetnya lumayan naik dari kalau yang tadi 60 ribu. Ini kisaran harga 80.000 ya guys. Kenapa ini juga gue rekomendasiin ke kalian? Karena yang namanya full sintetik itu bagus guys buat motor. Untuk performa ya standar-standar aja, karena namanya juga oli bawaan dari dealer. Tapi lumayan bagus, awet di mesin juga ya guys ya.
Oke, lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 masih ada oli bawaan dari dealer resmi, guys. Mungkin kalian nanya kenapa dari tadi kebanyakan oli dari dealer resmi. Nanti itu bakal gua bahas ya guys ya. Sebelumnya gua bakal jelasin oli ini dulu. Ini Kawasaki 4 tak Ultimate Gin Oil Full Synthetic 10W40 SLMA. Oli ini lumayan generasi lama juga ya guys ya, antara tahun 2018-19, dan dulu di kisaran harga 130-an, dan sekarang harganya lumayan tinggi ya guys ya. Aku tadi survei di Shopee, Lazada, dan Bukalapak, ada harganya sampai tembus ke 300 ribuan lebih, karena langka, entah Kawasaki nggak produksi lagi atau bagaimana. Tapi gue kaget aja tadi ngelihat di platform online seperti di Shopee, di Lazada itu harganya menembus harga 300 guys. Padahal mah dulu nggak nyampe segitu ya. Kenapa ini dibilang langka juga? Mungkin karena ini oli dari segi desain aja udah bagus ya guys ya, buat pajangan aja udah bagus ini ya kan. Terus ditambah dia ultimate ya kan, namanya ultimate tuh pasti bagus lah gitu. Bisa kalian lihat aja kan botolnya buat pajangan kalian, buat mantap lah itu kalau buat di kamar ya guys ya. Ya udah buat pajangan aja, jangan buat ganti oli. Bercanda guys ya. Tapi ini gue rekomendasi juga buat kalian, kalau kalian nemu oli seperti ini sebaiknya kalian beli. Oke, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ditempati oleh oli Ippon. Oli Ippon ini terbilang oli baru di Indonesia, tetapi sudah banyak memicu hati para rider guys. Mungkin karena spek oli yang bagus dengan adanya extra heat protection. Extra sendiri adalah sebuah lapisan yang melindungi bagian mesin dari gesekan dan mencegah terjadinya aus di bagian mesin, serta memperpanjang usia part mesin. Oli Ippon ini sendiri dari Prancis, tapi kalau kita lihat produknya ada bendera Jepang dan namanya pun nama Jepang. Nah, buat kalian yang tahu kenapa bisa begitu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk harga oli ini sendiri di kisaran 150. Dan di samping ini juga gue kasih tipe yang racing. Harga untuk oli racing Ippon sendiri di kisaran 300 ribuan lebih. Jadi terserah kalian mau coba yang mana, yang ini apa yang racing. Untuk selanjutnya ke nomor 1. Di nomor runner up yaitu nomor 1 ditempati oleh Motul 5100. Oli ini banyak sekali digunakan oleh para rider dan sudah teruji, bahkan di RPM tinggi terasa enteng. Ya, karena oli ini bisa dibilang oli racing ya, yang banyak juga digunakan untuk balapan. Kelebihan oli ini juga memiliki ekstra seperti yang terdapat di oli Ippon. Dari segi penjualannya juga oli ini banyak sekali guys, yang suka membeli oli Motul. Memang dari dulu oli Motul itu sudah menjadi oli runner up atau oli nomor 1 di kalangan bikers guys, karena memang sudah teruji. Setelah menggunakan Motul emang terasa suatu perbedaan, motor mereka lebih performanya lebih bagus. Untuk harga sendiri Motul untuk tipe ini sekitar 150 ribuan guys. Patokannya kalian bisa cek platform online atau belanja online. Di situ kalian bisa lihat banyak sekali produk-produk Motul. Ya, untuk ini aja cuma gambaran, dan kalian pun bisa menentukan oli Motul yang mana yang cocok untuk motor kalian. Oke guys, itu tadi 7 oli yang gua rekomendasikan buat kalian. Dan gue juga mau ngejelasin kenapa gue banyak ngerekomendasikan oli dari dealer resmi Kawasaki. Yaitu karena oli dari dealer resmi dari segi harga ramah di kantong, dan kualitasnya pun sudah disesuaikan dengan motor kita, yaitu motor Kawasaki. Daripada kalian bingung-bingung, kalian bisa pakai oli bawaan dari dealer resmi, dan kalian pun bisa menggantinya di dealer resmi. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa pakai oli yang gue rekomendasikan tadi dari urutan nomor 4 sampai nomor 1.
Dan lebih istimewanya lagi yaitu Motul dan Ipon. Kalian bisa pakai oli itu kalau budget kalian ada. Tapi kalau budget kalian tidak ada, jangan maksain juga ya guys ya. Kalian bisa pakai oli yang gua rekomendasikan dari nomor 7 sampai nomor 5. Tetap berpedoman pada ada harga, ada kualitas. Gue juga mau nerangin tentang 10W40. 10W40 itu adalah kode tingkat kekentalan oli guys ya, dan kekuatan oli di saat suhu motor panas. Usahakan kalian memakai oli dengan kode 10W40. Itu sudah standar buat motor-motor kalian kelas 250 up ke atas. Buat kalian yang nggak tahu perbedaan oli sintetik dengan oli semi sintetik, di sini gue bakal kasih tahu ke kalian bahwa oli sintetik itu oli yang bagus ya guys ya. Karena secara umum oli yang memiliki full sintetik memiliki beberapa keunggulan, antara lain tidak mudah cepat menguap, lebih tahan oksidasi, pelumasan lebih merata, dan bisa bekerja lebih maksimal. Sedangkan oli semi sintetik dari segi harga lumayan terjangkau daripada yang full sintetik, dan untuk perawatan tidak sebagus full sintetik karena kandungan karbonnya bisa dibilang cukup tinggi. Ini bisa berisiko buat motor kalian. Ya mungkin resikonya nggak parah-parah banget ya, intinya menyesuaikan ya guys ya. Kalau bisa sih full sintetik. Tapi kembali lagi ke perawatan motor kalian juga. Kalau kalian juga rutin merawat, sering mengganti oli, insya Allah motor kalian juga pasti aman aja walaupun pakai yang semi sintetik. Jadi nggak usah berkecil hati. Intinya kalian merawat motor harus dari hati ya guys ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya guys ya. Bila mana rekomendasi gue dirasa kurang tepat, kalian bisa konsultasi ke dealer resmi atau ke bengkel-bengkel yang kalian percaya ya guys ya. Intinya di sini kita sama-sama belajar bahwa yang namanya kita punya motor harus bisa ngerawat motor kita sendiri ya guys ya, nggak harus selalu ke bengkel. Kecuali kalau udah urusan mesin, kelistrikan, mungkin kita bisa serahkan ke bengkel ya guys ya. Kalau untuk mungkin hal-hal yang bisa kita lakuin ya kita lakuin aja. Yang mana penjelasan gua menurut kalian kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa juga DM Instagram gua. Dan buat kalian yang pengen ngasih saran juga, sama, kalian tulis aja di kolom komentar. Intinya kita bertukar wawasan ya guys ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.